Berlatar di kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di sebuah gudang, alur cerita film action akan memperlihatkan seorang pria yang tengah melakukan pengelasan serius pada rangka depan mobilnya. Diketahui pria ini bernama Lino atau seorang mekanik jenius yang dengan skillnya bisa merubah kejantanan mobil menjadi berkali-kali lebih prima, melebihi mobil-mobil konvensional pada umumnya. Akan tetapi, karena Lino terjerat latar belakang utang piutang yang cukup repot, maka dengan ditemani adiknya bernama Quentin, ia lantas menjadikan mobil modifikasinya itu untuk membobol lapis beton sebuah toko perhiasan yang terdapat aset bernilai jutaan dolar di dalamnya. Ta question tiendra pas, Lino. Merde. Aksi tersebut membuktikan bahwa sejauh ini percobaan modifikasinya sangat sukses, namun tiba-tiba ya, Lino terjebak sabuk pengaman mobilnya dan memaksa agar Quentin cepat-cepat pergi sebelum kemudian rombongan kepolisian datang untuk menangkapnya. Scene pun beralih ke sebuah ruangan fitness di dalam penjara di mana Lino yang masuk baru-baru ini terlihat terkucilkan. Bahkan tak jarang pula ia mendapat perlakuan kasar dari napi lain yang sudah lebih lama kuliah di sana. Sejurus kita diarahkan pada dua pimpinan polisi anti narkotika bernama Mos dan juga Charas. Ini orangnya, mereka tergabung dalam kesatuan khusus yang disebut Brigade. Adapun kedatangan mereka tak lain untuk merekrut Lino pada bagian mekanik, mengingat banyak sekali personil Brigade yang tewas saat razia akibat ketahanan mobil mereka yang amat sangat lemah. Aucune résistance, aucune chance. Beberapa bulan kemudian, razia kembali dilakukan tim Brigade di bawah komando Kapten Charas yang setelah diakomodir dengan unit kendaraan termodifikasi, mereka pun nampak yakin akan bisa mengatasi target buruannya dengan mudah. Sebuah rencana berbeda dilakukan oleh anggota brigade yang lain yang bernama Ucup. Ini babangusnya yang dengan tindakan ini Charas cukup kesulitan mengungkap dalang di balik penyelundupan tersebut karena kedua pelakunya sudah tewas di tempat itu juga. Alors c'est qui le patron? Setelah melontarkan sedikit pujian atas kinerja Lino, sejauh ini Ucup dengan bangga mengundang kaptennya berpesta. Dia tidak tahu, padahal sebenarnya Charas sudah sangat kecewa atas tindakannya tadi. Dan sebagai kapten tim, Charas seperti sudah mulai mencium ada aroma-aroma pengkhianatan di tubuh kesatuannya ini. J'en risquais ma vie pour toi. Pour 6 mois, y a pas. Il nous donne à bouffer et nous on mange. Di sisi lain, rupanya Lino ada hubungan cinlok dengan seorang mojang glowing, partner dekat Charas bernama Julia. Ini rarainya yang entah kenapa setelah razia itu sikapnya tiba-tiba cuek sehingga Lino pun terpaksa harus kembali ke bengkel dan menghabiskan waktunya di sana. Je peux parler, Julia? Non. Dan esoknya Charas datang menjemput Lino pergi, sementara kendaraan yang dibawa Charas saat itu cukup membuat Lino kepo karena menurutnya itu merupakan mobil antik yang jika diuangkan pasti harganya sangat mahal sekali. Non, je t'ai dit non, non, jamais de la vie, point, stop, on arrête. Selang beberapa saat, Lino kembali dimanjakan dengan fasilitas puluhan unit mobil mewah. Berikut satu hal yang paling membuat dia tak percaya, yakni surat pembebasan bersyarat untuk dirinya, di mana semua itu diberikan atas kontribusi Lino kepada pihak kepolisian selama 9 bulan terakhir ini. Sementara itu, Charas rupanya telah melacak keberadaan Quentin yang demi melunasi hutangnya, kini ia bekerja untuk mafia narkoba dan atas nama Lino, Charas berjanji akan meringankan hukuman terhadap adiknya ini jika saja dia bersedia membantu tim brigade untuk mengungkap para mafia tersebut. C'est comme mon petit frère. C'est pas lui que je veux.
Selang beberapa saat, tibalah mereka di gudang rongsokan yang tanpa ragu menunggu perintah, Lino pergi memasukinya yang ternyata Quentin benar-benar berada di sana. Bahkan kedatangan Lino ini sempat memancing reaksi dari dua orang mafia tersebut sebelum kemudian Charles datang untuk menundukkan mereka. Ton frangin est occupé, repasse une autre fois. Lino! Anehnya, si Ucup yang datang belakangan langsung meminta untuk mengambil alih masalah ini, meski sedikit pun tak dihiraukan. Charles yang kemudian membawa Quentin pergi untuk dijadikan saksi, namun tiba-tiba, ya, entah alasan apa Ucup nekat menembak kaptennya sendiri hingga tewas saat itu juga. Beberapa kali tembakan ke arah Ucup cukup menghentikannya dan Lino berhasil kabur, di mana situasi ini spontan membuat Ucup panik, lalu disuruh dua mafia tadi membakar mayat sang kapten bersama dengan mobilnya untuk menghilangkan barang bukti. Beralih ke Lino yang memang sedari awal sudah bertekad untuk berinsaf, dalam posisi tertekan dia berusaha melaporkan tragedi tersebut kepada Julia. Namun sayang upaya itu harus kandas oleh 3 polisi calo Alfamart yang langsung membawa Lino untuk diamankan. Julia, décroche. Setiba di kantor polisi, Lino meminta agar dipertemukan dengan Julia secepatnya karena hanya dialah yang dianggap layak menerima informasi kebenaran ini. Lagi pula, semua di sana merupakan bawahan Ucup yang pastinya nurani mereka tentang kebenaran bisa jadi buta dalam seketika karena kepentingan hierarki jabatannya masing-masing. Dan itu terbukti ketika yang datang menemui Lino bukanlah Julia, melainkan si Ucup yang dengan tujuan untuk mendesak agar Lino mau membuat kesaksian palsu, yakni menghapus keterlibatan dirinya pada aksi pembunuhan tadi, karena jika maka cara apapun untuk memanipulasi alat bukti akan dia tempuh demi menjebloskan Lino ke dalam penjara. Votre reconnu un des mecs de la casse. Il a ouvert le feu. Meski di bawah tekanan dan ancaman serius, Lino tetap kokoh dengan pendiriannya dan sebisa mungkin terus berupaya lepas dari jeratan besi borgol hingga akhirnya ya, hasil yang didapatkan tak menghindari perjuangan. Lino bahkan satu dari oknum petugas pun mulai jadi sasaran amukannya. Lino melakukan semua ini atas dasar hati nurani tanpa ada kepentingan apalagi urusan pencitraan, melainkan hanya demi mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Jadi seberat apapun rintangan, dia selalu diberikan jalan keluarnya seperti ini. Scene beralih ke TKP di mana Moss sangat terpukul dengan apa yang telah terjadi di sana. Begitu pula dengan Julia yang semasa hidup Charles selalu menjadikan Julia sebagai orang terdekatnya lebih daripada anggota-anggota yang lain. Dari situlah sebenarnya awal kenapa Ucup memilih mengasingkan Julia dengan cara membunuh Charles terlebih dahulu, yaitu karena Ucup sangat ambisius untuk mengkudeta kepemimpinan si Charles demi melayani orang-orang berkantong tebal di luar sana. Tu ressembles à un flic qui a perdu un collègue. J'ai besoin de toi là, Marco. Sementara itu Lino mengendak masuk dalam markas yang hanya ingin Julia tahu bahwa dirinya telah dijebak oleh si Ucup, meski akan sulit membuat Julia percaya karena belum ada bukti kuat terkait hal tersebut. Tapi tiba-tiba, iya, sebuah gerakan Julia sempat membuat Lino pingsan, bukan karena jurus kunciannya, melainkan ada aroma tak bersahaja yang menyambung dari arah depan atas knalpot Julia. Lino, Sejurus Lino sadar jika mobil yang baru saja diangkut dari TKP ternyata bukan mobil Charles yang asli, dan menurutnya ini pasti ulah dua pemilik gudang yang sengaja menyembunyikan mobil tersebut untuk dijual. Maka dari itu Lino pun buru-buru pergi karena ia harus segera menemukannya.
Sesampainya kembali di gudang, terlihat Quentin berikut 2 mafia tadi tengah mempersiapkan sebuah paket penyelundupan yang baru lagi. Lalu dengan perlahan Lino berusaha mendekat untuk mengambil senjata dari mobil mereka. Namun tiba-tiba di sisi lain, kepanikan mulai terlihat di wajah Ucup mengingat rumitnya kasus ini telah memaksa Mos turun tangan, bahkan ikut dalam penanganannya secara langsung. Sementara gelagat Ucup yang seolah menghalangi seolah membuat Mos semakin curiga, jangan-jangan dia memang benar terlibat di dalamnya. Enlève ta main. Kembali ke gudang, tepatnya ketika posisi Lino terpojok dan hampir tak terselamatkan lagi. Namun, seketika muncul ide cemerlang di kepala Quentin untuk mengacaukan situasi di sana, dan inilah yang terjadi. Ya, akhirnya 2 kakak beradik ini pun berhasil keluar dengan selamat. Saat Ucup datang, kedua mafia ini temukan yang keroh di bagasi mobil yang karena terlanjur emosi, Ucup menembak mati salah satunya disusul aksi kejam Marco pada satunya lagi setelah diketahui bahwa mereka telah menukarkan mobilnya dan celakanya lagi tak ada yang tahu di mana mobil aslinya disembunyikan kecuali si Quentin. Pada saat bersamaan, sebuah fakta baru dapatkan Julia bahwa memang seperti yang Lino katakan, kalau rongsokan mobil yang polisi bawa itu sudah tak asli. Dan beberapa saat kemudian, Lino meminta Julia menemui di sebuah tempat di mana dia berjanji akan menjelaskan semuanya di sana. Je recommence. Tu vas prendre ta voiture et tu vas venir sur la place où on s'est rencontrés. Tanpa sadar, sedang dibuntuti, Julia terus berjalan menuju tempat yang telah ditentukan dan tak butuh waktu lama, Quentin berhasil membawanya menghadap kepada Lino. Lalu setelah mendengarkan kesaksian dari Quentin sebagai saksi kunci, Julia pun membiarkan Lino pergi untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture. Pulang dari sana, Quentin lekas membawa Lino ke tempat di mana dia telah menyembunyikan mobil Charas. Namun, sempat-sempatnya ia kepikiran untuk mengambil sekantong uang yang menurut ego kebocohannya. Dengan uang itu dia bahkan bisa membeli lebih dari sekedar mobil yang sedang dicari-cari oleh si Lino. Dengan begitu kesal, Lino terpaksa harus kembali berurusan dengan si Marco yang sama-sama sedang mencari tahu di mana mobil itu berada, dan pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Tak habis pikir, apa yang baru saja Quentin lakukan harus berujung pada sebuah kenaasan bagi dirinya, di mana jasadnya Quentin ditemukan bersandar di sebuah alat berat dengan keadaan sudah terdiam kaku. Sejenak, Lino pun tertegun seakan-akan tak percaya jika adiknya ini akan pergi dengan begitu cepat. Namun, beberapa saat kemudian, Lino baru sadar bahwasannya posisi Quentin saat itu secara tidak langsung telah mengarahkan dia pada setumpuk jerami kering yang siapapun tak akan mengira jika ternyata mobil Charas tertimbun di dalamnya. Maksud hati ingin segera mengabarkan penemuan penting itu kepada Julia, Lino malah dibuat kaget sebab Ucup lah yang telah menjawab teleponnya. Karena kepalang basah, Lino pun langsung membongkar semua bacotan si Samsul dengan suara klakson mobil yang sudah sangat familiar ini. Kurangnya alat bukti membuat Mos dilema harus berpihak pada siapa, atau malah harus mengikuti Julia yang ada di hadapannya begitu yakin bahwa Lino tengah berjuang mati-matian untuk mendatangkan bukti tersebut. Persis di saat itu juga Lino dengan terpaksa harus memodifikasi mobil Charas karena telah kebakaran jenggot. Samsul pasti akan melakukan segala cara untuk mencelakainya.
Dan benar saja, beberapa unit mobil dan personil oknum polisi disiapkan Ucup untuk memblokir ruas jalan dipastikan Lino akan melewatinya sesaat lagi. Di sisi lain, terpantau mobil Lino yang ditunggangi sedang mengarah ke sana, disusul satu mobil polisi yang melaju kencang dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Namun lagi-lagi berawal dari misi suci yang diusung Lino disertai persiapan yang cukup matang membuat dia tetap fokus dan tenang sehingga membuahkan hasil yang maksimal seperti yang kita saksikan ini. Sebuah titik terang mulai diterima oleh Simos setelah diketahui bahwa Lino tengah membawa barang bukti tersebut dan kini ia pun positif merubah targetnya melakukan penangkapan terhadap Ucup meski tiba-tiba kembali ke jalanan di mana Ucup tak serta-merta membiarkan Lino lewat begitu saja dan terus membuntutinya dari belakang, bahkan berkali-kali dia mampu menghantam bujur mobil Lino hingga ucutan. Tetapi untungnya Julia cepat datang membantu Lino dan berhasil membuat Ucup hilang keseimbangan hingga dalam hitungan detik mobilnya pun terbang jatuh terbalik dan tergelok-gelok dan gugurudugan naon atau anjing. Melihat Julia terluka, Lino langsung menghampiri Ucup dengan penuh amarah sampai-sampai ia tak sadar jika sebuah granat telah membuat bool mobilnya benar-benar meledak. Setelah itu, ia pun cepat-cepat pergi menghadap Mos sebagai barang bukti. Dengan ditangani langsung oleh tim ahli balistik, maka potongan proyektil peluru itu pun akan segera berbicara jika benar-benar pelaku pembunuhan atas Kapten Charas tak lain adalah Ucup yang notabene adalah anggota sendiri. Namun, apakah karena penegakan hukum di negara ini terkesan lembek atau memang kekaisaran Ucup yang masih terlalu berkuasa sehingga dengan santainya Ucup terlihat berkemas untuk segera lari dari tanggung jawab perbuatannya tersebut. Di penghujung cerita diperlihatkanlah wajah haru dari seorang Lino tatkala secara resmi ia dibebaskan dari segala tuntutan dan perjuangan tulus yang telah ia lakukan selama ini seutuhnya didedikasikan untuk seorang paling berjasa dalam hidupnya, yaitu Kapten Charas.